Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Siti Ravena. Kali ini saya mau membahas mengenai sebuah kritik sastra pada sebuah karya sastra yang bermuatan kritik. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada penonton setia saya yang masih mau menonton dan menunggu video saya yang terbaru. Namun saya akui dari video-video yang telah saya buat masih banyak kendala dan kesalahan dalam membacakan sebuah penjelasan. Maka dari itu saya mohon kritikan dan saran teman-teman dari kalian di kolom komentar saya. Oke, langsung saja masuk pembahasan kita kali ini. Seperti yang telah saya jelaskan, yaitu mengenai karya sastra yang bermuatan kritik, yang diartikan bahwa di dalam sebuah karya sastra, misalnya dalam puisi, cerpen, novel, ataupun prosa lainnya, yang cerita yang disuguhkan ataupun yang disajikan oleh pengarang bukan hanya untuk menceritakan tentang roman, menceritakan tentang kesedihan ataupun gejala-gejala yang lainnya, melainkan ada juga berunsur muatan kritik. Kritik di sini biasanya ditujukan kepada seseorang, bisa saja kepada instansi tertentu. Bagaimana bentuk karya sastra yang bermuatan kritik tersebut? Maka dari itu saya akan membahasnya di sini. Kali ini saya mengambil sebuah puisi sekaligus sebuah lagu yang berjudul Gadis Peminta-Minta yang diciptakan oleh Toto Bachtiar yang dinyanyikan oleh Ari Reda. Oke, kita langsung masuk penjelasannya. Pada bait pertama, setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk mengenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Nah, dalam hal ini, pada bait pertama ini saya berpendapat bahwa karya puisi ini memiliki bermuatan kritik tentang mengenai seorang gadis peminta yang membawa sebuah kaleng kecil untuk meminta sedikit rezeki dari seseorang. Di dalam wajahnya tersebut tidak mengenal duka, suka, duka dunia, yang mana karena hidup dia dari kecil saja sudah terbiasa dengan luka. Lalu bagaimana dengan bait yang kedua berikut? Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap. Nah, dari sini saya melihat sebuah kritikan pada bagian hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap. Dari sini saya dapat mengartikan bahwa sebagai hidup pada anak kecil ini adalah bagaikan harapan yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain jauh dari kata kebahagiaan. Masuk pada bait yang ketiga, gembira dari kemayang riang, duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor, tapi tidak begitu yang kau hafal. Jiwamu begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi lukaku. Dari bait puisi ini mengatakan bahwa sebuah kritikan tentang perbedaan dunia dia dengan dunia si gadis peminta tersebut. Dari bait tersebut mengatakan bahwa duka, susah, dan kenastapaan yang dialami oleh gadis peminta itu jauh lebih besar dibandingkan bahagia dia dan isi dunianya. Diartikan lagi, maksudnya dia jauh dari kata kegembiraan. Lalu kita masuk pada bait yang terakhir. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tidak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku, hidupnya tak punya lagi tanda. Nah, di akhir dari bait puisi tersebut mengatakan bahwa jika sosok gadis peminta ini jika telah tiada, maka kota tersebut tidak ada lagi kata tanda. Tanda di sini diartikan bahwa garis kemiskinan. Ibaratnya tidak ada lagi kemiskinan yang ada di kota tersebut sebagai ikon atau simbol. Namun di sini saya ingin memberikan suatu garis besar pada bagian kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas sana tidak ada yang punya. Saya mengartikan bahwa sebagai hadiah bagi si gadis peminta, dan juga diartikan sebagai tidak ada lebih kejam selain dunia dan bumi seisinya.
dan bulan adalah tempat di mana gadis tersebut bisa bebas melakukan apapun karena jauh dari kesulitan dan kesibukan dunia yang begitu hina. Dari kritikan puisi ciptaan Toto Bachtiar, Gadis Peminta-Minta banyak sekali mengandung karya sastra yang bermuatan kritik. Dunia si kecil yang seharusnya mendapatkan kebahagiaan, kekeluargaan, dan dunia penuh bermain di masanya, tidak semua anak dapat merasakannya. Dunia yang begitu hina ini telah merenggut semuanya dan menjadikannya sebuah duka, yang tentunya kita tidak dapat membandingkannya dengan yang lain termasuk diri kita. Itulah yang saya tafsirkan dalam puisi tersebut. Mengenai analisis puisi ini, perlunya tafsiran dan pembacaan yang berulang-ulang kali. Memahami puisi tidak semudah memahami dalam membaca sebuah cerita. Diksi majas dan gaya bahasa yang digunakan pada setiap puisi mengandung makna nakala kita tidak mengetahuinya. Puisi dibentuk atas dari imajinasi seseorang, pengalaman dan realita kehidupan yang telah dilalui oleh si pengarang. Begitulah dari pendapat saya dari mengenai karya sastra yang bermuatan kritik. Oleh karena itu, jika saya salah menafsirkan dari puisi tersebut, saya mohon maaf. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.